Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafita Anggriani dari Prodi S1 Keperawatan, kelas 1B Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme pengaturan suhu tubuh atau yang bisa disebut juga termoregulasi. Ada proses mekanisme pengaturan suhu tubuh. Sebelum kita masuk ke proses mekanisme pengaturan suhu tubuh, saya di sini akan sedikit menyampaikan mengenai pengertian dari termoregulasi itu sendiri. Jadi, apa sih itu termoregulasi? Jadi, termoregulasi itu ada beberapa pengertian. Untuk term sendiri, yaitu memiliki arti panas, sedangkan regulasi itu memiliki arti pengaturan. Jadi, termoregulasi adalah suatu pengaturan fisiologis tubuh mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh akan dapat dipertahankan secara konstan. Jadi di sini ada gambar hipotalamus. Suhu tubuh manusia diatur oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus di otak adalah organ yang berfungsi untuk mengatur suhu inti tubuh. Hipotalamus dibagi menjadi dua, yaitu hipotalamus anterior, yaitu mengatur suhu panas, dan hipotalamus posterior, yaitu mengatur suhu dingin. Suhu tubuh yang normal adalah 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh di bawah 35,5 derajat Celcius disebut dengan hipotermi. Sedangkan di atas 37,5 derajat Celcius biasa kita sebut dengan hipertermi. Baik, di sini ada PowerPoint dari Bapak Sawiji selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Jadi di sini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan mengenai mekanisme pengaturan suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh yang optimal itu dipertahankan di 37 derajat Celcius. Hipotalamus yang berfungsi untuk mengatur suhu inti tubuh. Di sini hipotalamus sangat berperan aktif untuk mengatur suhu tubuh kita. Jadi di sini ada dua kejadian. Yang pertama, suhu tubuh akan menurun, dan yang kedua itu suhu tubuh naik di atas normal. Kita bahas yang pertama, yaitu suhu tubuh menurun. Ketika suhu tubuh menurun, temperatur reseptor akan merangsang produksi panas. Karena suhu tubuh menurun, hipotalamus akan memproduksi panas. Jadi, sistem saraf akan memberi sinyal pada pembuluh darah kulit untuk menyempit. Disinilah akan terjadi vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Bertujuan untuk menahan panas di dalam tubuh agar tidak keluar. Atau di sini panas di dalam tubuh itu akan dipertahankan supaya tidak keluar. Jadi di dalam tubuh kita itu akan selalu panas ketika kita mengalami penurunan suhu. Untuk memproduksi panas, biasanya kita akan mengalami menggigil. Tapi tidak semua mengalami menggigil kecuali bayi. Ketika bayi itu tidak mengalami menggigil. Lalu temperatur yang meningkat, dan di sini hipotalamus akan bekerja untuk meningkatkan suhu tubuh untuk menuju normal kembali. Ketika suhu tubuh menurun, akan memproduksi energi yang banyak karena tubuh memerlukan suhu panas supaya kembali ke rentan nilai normal tubuh. Jadi itu mekanisme ketika suhu tubuh menurun. Yang kedua, itu ada suhu tubuh naik di atas normal. Jadi, dimulai dari suhu tubuh yang normal, dia akan naik di atas normal, kemudian sistem saraf akan memberi sinyal pada pembuluh darah dermal untuk melebar dan kelenjar keringat untuk mengeluarkan. Jadi, di sini akan terjadi vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah yang bertujuan untuk mengeluarkan panas di dalam tubuh keluar. Panas tubuh akan hilang atau keluar ke lingkungannya. Jadi setelah dikeluarkan, permukaan kulit kita itu harus dingin. Karena panas, karena sudah dikeluarkan, permukaan kita tuh harus didinginkan. Disinilah yang akan dilakukan oleh kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan menghasilkan atau mengeluarkan keringat untuk mendinginkan permukaan kulit kita. Jadi yang mendinginkan permukaan kulit kita itu adalah hasil dari kelenjar keringat. Di sini kita akan mengeluarkan banyak keringat.
Setelah itu hipotalamus akan bekerja untuk menurunkan suhu tubuh menuju normal kembali. Jadi itulah proses pengendalian suhu tubuh atau proses penyeimbangan panas yang dihasilkan oleh tubuh dengan panas yang dikeluarkan oleh tubuh. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas mengenai mekanisme pengaturan suhu tubuh atau yang biasa kita sebut dengan termoregulasi. Baik, terima kasih. Maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan atau penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.